Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Batara Wajo, Stambuk A11111909. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tema utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing dalam mata kuliah Bahasa Bantu yang diampu oleh Bapak Agustante Syam SPD MPD. Berbicara mengenai utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, tentunya kita harus mengetahui apa itu bahasa. Bahasa merupakan gerbang utama bagi manusia agar bisa mendapatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan. Menurut Plato, seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani, bahasa itu adalah pernyataan yang ada dalam pikiran seseorang dengan memakai perantara remata atau ucapan dan onomata atau nama benda yang merupakan cerminan ide seseorang dengan arus udara melalui suatu media yaitu mulut. Secara sederhana, bahasa merupakan sebuah alat untuk dapat terhubung dengan manusia lainnya. Namun, jika dikaji lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi, berkomunikasi. Dalam hal ini, bahasa merupakan media untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ide, konsep, maupun perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa dapat diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer, produktif, beragam, dan manusiawi. Dalam ruang lingkup kecil, yaitu keluarga, masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Sementara pada lingkup yang lebih besar, masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dicetusnya bahasa Riau sebagai bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lalu perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia juga merupakan jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan identitas bangsa. Pada era globalisasi sekarang ini, bahasa Indonesia perlu dibina dan diutamakan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini sangat diperlukan agar eksistensi dari bahasa Indonesia tidak pudar penggunaannya di ruang publik. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang tumbuh dan sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7 di kerajaan-kerajaan di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia akan tetap menjadi prioritas dan aset bangsa yang sangat berharga. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang resmi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diresmikan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia juga bermakna kita harus selalu mendahulukan bahasa Indonesia. Selalu kita letakkan paling atas, kemudian kita melestarikan bahasa daerah, kemudian menguasai bahasa asing. Terkadang penggunaan bahasa asing secara tertulis di ruang publik sebaiknya disandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahkan lebih baiknya
jika disertai satu bahasa daerah sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Meskipun bahasa Indonesia dituturkan lebih dari 90% warga negara Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu untuk kebanyakan penuturnya. Hampir semua warga negara Indonesia memakai salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kemudian, lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah kini asing dituturkan dan dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, harus adanya upaya-upaya untuk tetap menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa daerah kita sendiri. Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Data terakhir yang dikutip dari riset Badan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tercatat ada 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jumlah ini tentunya bukan angka yang stabil, karena bisa saja pencatatan tiap daerah bisa berubah-ubah. Anak muda yang memiliki kemampuan berbahasa daerah tentu dapat mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama untuk berkolaborasi membentuk suatu komunitas bahasa daerah sebagai wadah untuk belajar bahasa daerah. Saat ini, jarang sekali komunitas anak muda yang bergerak di bidang kebudayaan. Padahal jika ada komunitas seperti itu, maka akan menarik minat masyarakat untuk terus belajar bahasa daerah dan terus melestarikan bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak ada artinya jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi yang tetap ada di tengah arus globalisasi saat ini. Cara utama yang bisa ditempuh yaitu mempelajari sendiri bahasa daerah tersebut. Jika kita menaruh semangat yang kuat untuk belajar bahasa daerah, maka akan lebih mudah pula untuk melestarikannya, karena memulai dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu lebih baik. Sekarang sudah zamannya teknologi, banyak cara yang bisa ditempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Anak muda Indonesia hampir tak dapat lepas dari pengaruh teknologi. Kita dapat membuat video yang berisi tutorial mengajarkan bahasa daerah dan membagikannya di media sosial dengan catatan bahwa daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan bahasanya. Jadi, melestarikan bahasa daerah bukanlah hal yang sulit, bahkan lebih mudah dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Kita berbahasa jika terbiasa dalam menuturkannya. Melestarikan bahasa daerah agar bisa dikenal atau lebih luas memang tujuan yang baik. Namun, hal yang paling tepat adalah membiasakan diri dalam menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga, teman, sahabat yang sesuku dengan kita. Kemudian, kepunahan bahasa memiliki dampak yang signifikan bagi keberlangsungan suatu budaya daerah. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada beberapa cara untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Yang pertama, menerbitkan bacaan atau majalah dengan bahasa daerah setempat. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah pada saat di rumah. Yang ketiga, menyelenggarakan acara-acara yang dapat melestarikan bahasa daerah seperti karya lukis, drama, puisi, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa daerah menjadi muatan lokal di sekolah. Yang kelima, orang tua mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain beberapa cara tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan 5 program utama perlindungan dan pengembangan bahasa dan sastra agar bahasa daerah dapat lestari.
ada 5 program, yaitu pemetaan bahasa dan sastra, kajian vitalitas bahasa dan sastra, konservasi bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa dan sastra, dan peta dan registrasi bahasa dan sastra daring. Pada awal tahun 2018, 11 bahasa daerah dinyatakan punah. Bahasa daerah tersebut berasal dari Maluku, yaitu Kajeli, Piru, Moksela, Palumata, Ternateno, Hukumina, Hoti, Serua, dan Nila. Kemudian dari bahasa Papua, yaitu Tandia dan Mawes. Selain 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah, ada 4 bahasa daerah yang juga mengalami krisis. Saat itu, Kepala Bidang Perlindungan Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Jakarta mengatakan bahwa ada 16 bahasa daerah yang stabil tetapi terancam punah, dan ada 19 bahasa daerah yang masuk kategori aman untuk wilayah Indonesia Timur. Beliau juga mengatakan bahwa ada juga bahasa Indonesia yang belum teridentifikasi. Adapun beberapa penyebab kepunahan bahasa daerah. Yang pertama yaitu penyusutan jumlah penutur atau orang yang sering menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, adanya peperangan atau bencana alam yang besar. Yang ketiga, perkawinan antar suku. Yang keempat, yaitu sikap penutur. Dan yang kelima adalah letak geografis suatu daerah. Setiap tahun, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia terancam punah atau mengalami penurunan status. Pada tahun 2009, UNESCO mencatat sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kemudian ada 200 bahasa yang sudah punah dalam 3 tahun terakhir dari 607 bahasa daerah yang ada di Indonesia dalam kategori tidak aman. Perbandingan jumlah bahasa di semua wilayah Indonesia nampaknya tidak seimbang antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduknya. Di Pulau Jawa, penduduknya berjumlah 123 juta jiwa, mempunyai tidak lebih dari 20 bahasa. Sedangkan di Papua yang mempunyai jumlah penduduk 2 juta memiliki jumlah bahasa sampai dengan 271 bahasa. Sedikit penutur bahasa berpengaruh pada kemungkinan punahnya sebuah bahasa daerah. Bahasa yang terancam punah yaitu bahasa yang tidak mempunyai generasi muda yang memakai bahasa ibu. Generasi dewasa merupakan satu-satunya generasi yang masih dalam penggunaan pasif. Bahasa daerah memiliki peranan dalam menjaga budaya daerah. Nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bahasa yang terancam punah mesti mendapatkan perhatian khusus. Kita mesti menjaga kelestarian bahasa daerah sebelum benar-benar hilang dari kehidupan kita. Pembahasan yang ketiga yaitu kuasai bahasa asing. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, dunia global menjadikan bahasa asing merupakan salah satu hal yang penting dalam hal berkomunikasi. Dengan menguasai bahasa asing, maka kita dapat mengenal dunia. Ketika dunia semakin global, permintaan akan penutur bahasa dari beberapa perusahaan meningkat ketika memperluas operasi ke pasar yang baru. Belajar bahasa asing dapat meningkatkan pengetahuan dalam lingkup global. Banyak sekali buku-buku terkait dengan ilmu pengetahuan yang berkembang menggunakan bahasa asing. Bahkan jurnal-jurnal ilmiah terbit dengan bahasa asing, sehingga jika kita dapat menguasai bahasa asing, tentu akan membantu membuka cakrawala keilmuan yang lebih luas. Di Indonesia telah masuk berbagai pengaruh teknologi yang semakin pesat.
dan kebanyakan menggunakan bahasa asing dalam pemanfaatannya. Maka jika kita telah menguasai bahasa asing, maka kita dengan mudah dan lebih banyak mengikuti perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Banyaknya beasiswa ke luar negeri takkan bisa kita raih apabila kita tidak menguasai bahasa asing. Pelajar Indonesia tidak sedikit yang berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan berkualitas. Selain mendapatkan beasiswa, menguasai bahasa asing dapat berpengaruh dari prospek kerja. Kebanyakan perusahaan memasukkan bahasa asing dalam klasifikasi calon karyawannya karena rata-rata diprioritaskan dapat menguasai bahasa asing. Maka setiap orang yang memiliki kemampuan berbahasa asing akan dipertimbangkan dalam melamar pekerjaan. Kemampuan berbahasa asing dianggap sebagai salah satu soft skill atau keterampilan khusus yang menunjang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga disebut dengan basic skill atau keterampilan dasar yang akan memudahkan dalam berbagai sektor pekerjaan dan jenjang pendidikan. Anak muda Indonesia telah banyak membawa Indonesia ke kancah internasional ketika mampu menguasai bahasa asing dan mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam bidang apa saja. Menguasai bahasa asing merupakan bekal di saat kita melangkah dalam kehidupan era globalisasi saat ini. Setiap orang wajib untuk bergelut di dalam dunia globalisasi apabila ingin berkembang dan tidak berjalan di tempat saja. Dengan menguasai bahasa asing, maka seseorang akan lebih dapat berkomunikasi secara lebih luas sehingga wawasannya di dalam informasi akan lebih terbuka. Membahas tentang bahasa asing yang wajib kita ketahui atau kita kuasai adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa dunia, di mana semua orang di dunia dapat mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Sebagian besar dari peradaban bahasa Inggris berjalan tanpa adanya arahan dari pemerintah Inggris. Kemajuan teknologi membuat orang dapat mengakses bahasa-bahasa dan budaya asing dengan mudah. Melalui internet, generasi muda mulai menyukai musik, film, dan berita selebritis yang berbahasa Inggris. Ketertarikan ini mendorong lebih banyak orang untuk mempelajari bahasa Inggris sehingga menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi, kesimpulan dari tema utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita, bahasa persatuan, bahasa perhubungan, bahasa resmi, bahasa kenegaraan, dan bahasa yang selalu kita gunakan sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka kita selalu mencintai bahasa Indonesia. Kemudian, kita juga tidak lupa untuk melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu yang harus terus dijaga karena merupakan aset bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki bahasa dengan banyak 748 yang harus terus kita lestarikan hingga anak cucu kita nanti. Kemudian yang terakhir yaitu kuasai bahasa asing. Selain kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kita juga harus menguasai bahasa asing agar kita tidak ketinggalan perkembangan zaman. Teknologi harus diseimbangkan dengan penggunaan bahasa asing. Maka Indonesia tidak akan tertinggal dalam hal bidang teknologi dan informasi ketika bersaing dengan dunia-dunia luar atau negara-negara lain yang lebih pesat dalam hal teknologi dan informasi. Selain itu juga
kita akan mendapatkan manfaat yang lebih luas dan bermanfaat bagi bangsa dan negara apabila kita menguasai bahasa asing. Jadi, untuk kita semua, jangan lupa untuk selalu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Saya Andi Batarawajo, kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, menutup pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.